Gak usah ke dukun, gak usah ke orang-orang pinter, gak usah ke jalan-jalan yang lenceng gitu ya teman-teman. Kalau kita percaya sama Allah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riani. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang jika cinta ditolak, salawat bertindak. Saya pernah upload video tentang cinta juga, yang tentang jodoh, minta jodoh salawatin aja, minta jodoh salawatin aja. Nah, waktu itu dari video tersebut ada beberapa respon yang chat ke saya. Itu kalau misalnya kita minta jodoh, kadang-kadang suka ditolak loh gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngincar seseorang, kadang-kadang suka ditolak loh. Apa sih solusinya gitu, kasih tahu dong solusi terbaik apa kalau misalnya cinta kita ditolak gitu ya. Nah teman-teman, kalian gak usah pada khawatir kalau misalnya cinta kalian itu ditolak. Jadi buat yang cintanya bertepuk sebelah tangan, buat yang lagi cita-citanya terus ditinggalin, yang lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin, aku salah apa ya, kok dihianatin. Aduh, masalah-masalah cinta kayak gitu, gak usah pusing teman-teman, disalawatin aja ya kan. Nah, saya mau cerita tentang jika cinta ditolak, apa sih yang mesti kita lakuin ya. Salawat sih pastinya harus bertindak, gak usah ke dukun, gak usah ke orang-orang pinter, gak usah ke jalan-jalan yang lenceng gitu ya teman-teman. Kalau kita percaya sama Allah, kalau kita ikhlas, kalau misalnya kita menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa, jadi kita gak akan pernah khawatir kalau cinta kita ditolak. Karena dibalik semua penolakan-penolakan itu ada jawaban-jawaban terindah yang Allah berikan pada kita. Karena segala sesuatu yang Allah rahasiakan untuk kita belum tentu buruk buat kita, pasti baik buat kita. Segala sesuatu yang datang pada kita pasti baik untuk kita, tapi tergantung dari berbagai macam jalannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya mau cerita tentang kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dengan kisah cintanya bersama Zulaika ya waktu itu. Nah teman-teman, dari berbagai ahli tafsir dalam kitabnya, Nabi Yusuf alaihissalam pernah punya kisah dengan Zulaika. Nah sebenarnya yang cintanya ditolak ini tuh cintanya Zulaika kepada Nabi Yusuf. Karena saking cintanya Zulaika kepada Nabi Yusuf, si Zulaika ini menghalalkan berbagai cara ya teman-teman. Banyak cara yang dilakukan Zulaika untuk mendapatkan cintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu itu Zulaika ini adalah seseorang yang kaya raya. Dia sebenarnya sudah memiliki suami, tapi dia hanya mencintai harta suaminya, tapi tidak mencintai sesungguhnya si suami tersebut. Nah ketika si Nabi Yusuf ini menjadi budaknya Zulaika, karena ketampanannya Nabi Yusuf, akhirnya Zulaika tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Pada akhirnya si Zulaika ini merencanakan sesuatu untuk menarik perhatiannya Nabi Yusuf dengan cara apapun. Nah, si Nabi Yusuf ini ditarik ke sebuah kamar oleh Zulaika. Di situ terjadilah sesuatu yang memalukan ya teman-teman. Si Nabi Yusuf ini dijebak oleh Zulaika. Si Zulaika ini menjebak Nabi Yusuf dengan merayu agar si Nabi Yusuf ini tertarik dengan Zulaika. Tapi karena Nabi Yusuf ini imannya kuat, akhirnya tidak tergoda. Tapi dengan cara lain, si Zulaika ini melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada Nabi Yusuf, yaitu memfitnah Nabi Yusuf bahwa si Nabi Yusuf ini ingin memperkosa si Zulaika. Akhirnya si Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun teman-teman, karena perbuatannya Zulaika. Nah di situ Zulaika merasa senang gitu, karena dia tidak mendapatkan cintanya, tapi dia bisa memasukkan si Nabi Yusuf ini ke dalam penjara gitu ya. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu, kebangkrutan terjadi pada Zulaika, dan Zulaika menjadi seorang pengemis, menjadi wanita yang tua, yang tidak enak dilihat, yang tidak bagus lagi keadaannya. Nah berbanding terbalik dengan Nabi Yusuf waktu itu akhirnya menjadi seorang raja, menjadi seorang yang bagus ya akhlaknya, menjadi seseorang yang tampan, rupawan,
menjadi seorang yang kaya raya. Akhirnya mereka dipertemukan kembali oleh Zulaika di satu tempat. Nah, disitulah kisah cinta mereka terjalin kembali. Teman-teman, karena saking cintanya si Zulaika dengan Nabi Yusuf, si Zulaika ini terus berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan doa, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doanya Zulaika untuk mempertemukan dia kembali dengan Nabi Yusuf. Nah, jadi apa sih yang bisa kita petik hikmahnya di sini? Kalau cinta kita ditolak, kita jangan pernah menyerah, teman-teman. Masih ada Allah yang akan menolong kita. Seperti yang dikisahkan oleh Nabi Yusuf dan Zulaika. Si Zulaika ini berdoa terus menerus karena kesalahannya. Dia bertobat, dia memohon ampun, dan dia meminta kepada Allah untuk dipertemukan lagi dengan Nabi Yusuf dan bisa dijodohkan kembali dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa itu selama mungkin berpuluh-puluh tahun ya teman-teman. Akhirnya mereka dipersatukan kembali dalam ikatan cinta yang suci karena doa. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah doa. Jika cinta kalian ditolak, selawatin aja, doain aja, minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Minta sama Allah bahwa sesungguhnya meyakinkan diri doa kita itu akan Allah jabah. Jadi sudah terbukti ya teman-teman ya dari pengalaman Nabi Yusuf alaihissalam bersama cintanya Zulaika. Mereka akhirnya bersatu karena sebuah doa dan kesabaran. Di sini juga saya mau membagi atau men-share tentang cinta ditolak. Teman-teman, saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Hanan Hattaqi. Ustadz Hanan Hattaqi bercerita tentang jika cinta kita ditolak. Dan Kiai Haji Buya Sakur Yasin juga bercerita yang sama tentang cinta ditolak. Itu bagaimana kita menanggapinya, bagaimana reaksi kita, bagaimana kita merespon, bagaimana kita mengatasinya. Itu dijelaskan oleh Ustadz Hanan Hattaqi dan Ustadz Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Nah teman-teman, kalau menurut Ustadz Hanan Hattaqi itu kalau misalnya cinta kita ditolak, ya udah sih kita berdoa aja sama Allah gitu. Kita minta sama Allah bahwa sesungguhnya apapun yang kita doakan, apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita minta, itu mudah bagi Allah untuk membalikan hati seseorang. Misalkan hati seseorang sudah tidak suka sama kita, tapi kita meminta sama Allah, terus kita mendoakan, insya Allah dengan mudahnya, dengan membalik telapak tangan atau menunjuk satu jari menurut Allah, semua akan bisa terjadi dan semua akan kembali menyukai kita, akan kembali menyenangi kita. Yang tadinya menolak kita, yang tadinya membenci kita, dia akan menyukai kita lagi dan akan menerima kita lagi. Itu karena kekuatan doa dan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita yakin, selama kita percaya bahwa kekuasaan Allah itu lebih dari segalanya, semua itu bisa terjadi. Jadi kalian tidak usah pernah takut kalau cinta kalian ditolak. Jadi berdoa aja, minta sama Allah, semua pasti akan terjadi dan kembali lagi pada kita. Ya, yang penting yakin ya dan ikhlas. Nah, kalau menurut Kiai Haji Buya Sakur Yasin itu kita harus menggeser opini. Menggeser opini itu maksudnya kita jangan berpikir negatifnya aja kalau cinta kita ditolak gitu. Jadi kita harus ambil hikmah dan pelajaran apa sih yang mesti kita ambil dari cinta kita ditolak itu gitu. Contohnya gini, misalnya kita suka sama seorang laki-laki atau perempuan gitu. Nah, tiba-tiba cinta kita ditolak, terus dia menikah dengan orang lain. Nah, pas dia menikah dengan orang lain, itu kelakuan buruknya dia itu terlihat, entah dia selingkuh, entah dia ringan tangan, atau dia KDRT atau apapun. Terus kita menyaksikan gitu, terus pasti di dalam hati kita berpikir dong, oh ya Allah, untung dia tidak nikah sama kita ya gitu, untung dia tidak nikah sama saya ya gitu. Kalau misalnya dia nikah sama saya, kekerasan itu pasti terjadi pada saya. Nah, maksudnya itu, jadi menggeser opini atau mengganti pikiran negatif kita menjadi sesuatu yang positif. Jadi mengambil hikmah dari kebaikan-kebaikan yang terjadi. Nah, sebetulnya apapun yang kita prasangkakan pada Allah itu akan terjadi. Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya prasangka kita baik, pasti kita akan mendapatkan kebaikan juga gitu dari Allah gitu ya teman-teman ya. Oke, nah, jadi
Dari sini kalian pasti dapat memetik hikmahnya dan dapat memetik pelajarannya. Jadi kalau cinta kalian ditolak, kalian tidak usah takut, kalian tidak usah ragu, kalian tidak usah sedih. Berdoa pada Allah, minta sama Allah, mudah bagi Allah untuk memberikan segala sesuatunya, dan menggeser opini atau berpikiran positif bahwa kalian atau kita semua akan mendapatkan hikmah terbaik dari apapun yang Allah kehendaki dan Allah tentukan. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian mendapatkan motivasi, mendapatkan jawaban terbaik dari video saya ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak untuk subscribe-nya. Semoga kalian selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, lihat ada tulisan subscribe warna merah di bawah. Silahkan klik subscribe-nya dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Karena kalau misalnya kalian klik loncengnya, kalian orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian lainnya, karena dengan berbagi, dengan share, kalian mendapatkan suatu kebaikan, dan kebaikan itu menjadikan berkah buat kalian semua. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.